Kita tanyakan kepada rekan Jasmine Rahmadi yang saat ini berada di sana. Jasmine, diperkirakan ada berapa supporter tim nasional nanti yang akan menyaksikan laga esok? Jasmine, Pak Sumarji, ini bisa dijelaskan bagaimana kondisi pemain saat ini hasil dari latihan perdana yang telah dilakukan, Pak Sumarji? Kondisi para pemain secara keseluruhan baik-baik saja, semuanya tidak ada yang cedera dan juga tidak ada yang sakit. Alhamdulillah, berkah luar biasa hampiri Garuda Timnas Indonesia. Manajer Timnas Indonesia beri kabar baik soal cedera Emil Audero, dia berangkat 5 Oktober. Satu Indonesia bisa bernapas lega. Namun, benarkah penjaga gawang andalan ini benar-benar pulih 100% dan siap menghadapi tantangan jeda? Jangan lewatkan detail kondisi terbarunya, tonton di sini untuk berita selengkapnya. Ditelan bumi tanpa panggilan sakti Patrick Kluivert. Ivar Jenner absen dari timnas, tapi justru tampil sedahsyat jenderal lapangan bersama Jom Utrecht di 6 laga terakhir. Kluivert tega tidak memanggil gelandang yang sedang menggila ini, justru panggil pemain tua seperti Mark Locke dan Lily Pali. Keputusan ini bisa jadi blunder terbesar Patrick Kluivert. Itu baru permukaannya, cerita lengkapnya jauh lebih panas dari yang dibayangkan. Pintu sorga Eropa terbuka lebar. Resmi profesional di klub saudara Manchester City, Matthew Baker, berpotensi melejit ke langit kejayaan berkat City Football Group. Bermain di Liga Top Eropa mungkin hanya menunggu waktu. Betulkah anak bangsa ini akan segera menjadi aset yang tak ternilai bagi fans Garuda? Dukung terus langkahnya. Saksikan kisah inspiratif ini sampai tuntas. Misi rahasia Patrick Kluivert berakhir tragis di depan mata. Tiba di Jeddah untuk mata-matai Arab Saudi, namun upaya pemantauan pemain timnas Arab Saudi yang jadi kunci Al Ittihad berakhir sia-sia. Kerugian macam apa yang dialami Kluivert karena gagal mengantongi informasi vital ini? Bagaimana taktik timnas Indonesia akan diubah setelah kegagalan mata-mata ini? Kupas tuntas dampak kegagalan ini dalam laporan eksklusif kami. Perang dingin untuk hindari kecurangan Timur Tengah. Demi kenyamanan dan menghindari jebakan non-teknis mematikan, PSSI tolak rekomendasi Arab Saudi dan pilih hotel pribadi untuk timnas Indonesia. Pengalaman buruk apa di masa lalu yang membuat PSSI harus berani menolak tawaran tuan rumah? Apakah ini cukup untuk membendung tekanan faktor X yang mencekik di Timur Tengah? Waspadai ancaman di luar lapangan. Ikuti perkembangan beritanya sekarang. Sebelum kita lanjut ke berita lengkapnya, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan notifikasi channel Bolcast agar kalian gak ketinggalan berita terbarunya. Kabar gembira timnas, manajer pastikan cedera Emil Audero tak serius, kiper Cremonese dijadwalkan terbang ke Arab Saudi 5 Oktober. Kabar baik datang dari skuad timnas Indonesia menjelang babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kekhawatiran publik terhadap kondisi kiper utama, Emil Audero Mulyadi, yang sempat dikabarkan mengalami cedera berhasil diredam oleh manajer timnas Indonesia, Sumarji, sekaligus ketua badan timnas. Emil Audero sebelumnya membuat cemas setelah ditarik keluar saat pemanasan menjelang kick-off laga Cremonese melawan Como 1907 di Serie A Italia pada akhir September 2025. Sejumlah media bahkan memprediksi kiper Garuda tersebut bisa absen hingga 2 pekan, yang membuatnya diragukan tampil di laga krusial melawan Arab Saudi 8 Oktober dan Irak 11 Oktober. Namun, manajer Sumarji memastikan bahwa cedera yang dialami Emil tidak serius dan telah ditangani dengan baik oleh tim terapi Cremonese. Kondisi Emil disebut semakin membaik dan masih sesuai jadwal yang ditetapkan. Sampai saat ini untuk Emil kondisinya masih sesuai jadwal. Tanggal 5 Oktober dia berangkat dari klubnya Italia langsung ke Jeddah, ungkap Sumarji. Kabar ini tentu menjadi angin segar bagi pelatih Patrick Kluivert dan seluruh penggemar. Selain Emil Audero, Sumarji juga memberikan update positif mengenai kiper andalan lainnya, Maarten Paes, yang disebutnya juga tidak mengalami cedera serius dan sudah mulai berlatih kembali dengan FC Dallas. Dengan fitnya kedua kiper utama ini, timnas Indonesia bisa tampil dengan kekuatan penuh di lini pertahanan saat menghadapi 2 tantangan berat di Arab Saudi. Keberangkatan Emil Audero pada tanggal 5 Oktober 2025 mengkonfirmasi kesiapannya untuk bergabung tepat waktu dalam persiapan skuad Garuda di Jeddah. Ivar Jenner absen dari panggilan timnas Indonesia di era Patrick Kluivert. Benarkah cedera jadi alasan tunggal?
Pencoretan nama Ivar Jenner dari daftar pemain yang dipanggil ke Timnas Indonesia untuk agenda terbaru, termasuk untuk kualifikasi Piala Asia U23 2026 dan FIFA Matchday September 2025, menimbulkan tanda tanya besar di kalangan penggemar. Alasannya, Ivar merupakan salah satu pilar utama di skuad sebelumnya, bahkan sering menjadi starter. Secara resmi, baik Ivar Jenner sendiri maupun pihak PSSI melalui Ketua Umum Erick Thohir dan manajer Timnas Sumarji telah mengonfirmasi bahwa ketidakhadirannya disebabkan oleh cedera. Pernyataan resmi PSSI. Ketua PSSI Erick Thohir sempat menyatakan bahwa Ivar Jenner harusnya dipanggil, namun ia baru mengalami cedera dan proses pemulihannya membutuhkan waktu sekitar 7 minggu. PSSI tidak ingin memaksakan Ivar bermain karena ditakutkan akan menyebabkan cedera, kambuh atau lebih serius. Konfirmasi Ivar Jenner. Ivar Jenner juga sempat belak-belakan di media sosial bahwa ia mengalami kesulitan dengan kebugarannya akibat beberapa cedera sehingga tidak bisa bermain sebanyak biasanya. Ia juga sempat absen dari skuad Jong Utrecht. Namun kabar terbaru menunjukkan dinamika yang menarik dan memicu spekulasi publik. Kembali bermain di klub. Meskipun sempat dikabarkan cedera dan absen dari Timnas U23 pada awal September 2025, Ivar Jenner nyatanya telah pulih dan kembali bermain untuk klubnya Jong FC Utrecht di kasta kedua Liga Belanda. Performa positif, Ivar bahkan menunjukkan performa yang baik, termasuk mencetak gol perdana yang fantastis untuk Jong FC Utrecht saat timnya mengalahkan RKC Waalwijk dan mendapat rating bagus dari VoteMob, seperti rating 7,3 dalam salah satu pertandingan. Data menunjukkan Ivar mulai tampil lagi untuk Jong Utrecht meski menit bermainnya sempat terbatas sekitar 5 menit dalam laga pertamanya setelah pulih melawan Jong Ajax dan kemudian terus bertambah. Absen di skuad baru. Meskipun sudah kembali merumput dan mencetak gol di Jong Utrecht pada pertengahan September 2025, nama Ivar Jenner tetap tidak masuk dalam daftar pemain yang dipanggil oleh pelatih baru Patrick Kluivert untuk Timnas Indonesia Senior dalam agenda kualifikasi Piala Dunia 2026 yang akan datang. Kondisi ini membuat penggemar bertanya-tanya, apakah alasan Ivar Jenner absen murni karena pemulihan cedera yang berhati-hati agar tidak kambuh, seperti yang disampaikan PSSI, atau ada faktor lain, seperti pertimbangan skema permainan dari pelatih baru, Patrick Kluivert, yang sebelumnya mencoret beberapa pemain era sebelumnya, atau mungkin karena Ivar Jenner sempat mengalami cedera kambuh menjelang panggilan terbaru. Intinya secara resmi, ketidakhadiran Ivar Jenner didasari alasan cedera dan kebutuhan pemulihan. Namun aktivitasnya yang sudah bermain dan mencetak gol di klub memunculkan narasi bahwa ada kemungkinan faktor teknis atau keputusan pelatih baru yang juga berperang, mengingat pelatih baru Patrick Kluivert memiliki wewenang penuh dalam penentuan skuad. Tentu harapan kita semua adalah yang terbaik untuk Ivar Jenner dan kesuksesan Timnas Indonesia di bawah kepemimpinan pelatih yang baru. Patrick Kluivert tiba di Jeddah untuk mata-mata Arab Saudi. Namun upaya pemantauan pemain kunci Al Ittihad berakhir sia-sia. Pelatih Timnas Indonesia, Patrick Kluivert, menunjukkan keseriusan dan totalitasnya menjelang 2 laga krusial di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan Arab Saudi dan Irak. Demi mendapatkan informasi taktis terbaru mengenai kekuatan lawan pertama, Kluivert mengambil langkah yang tak biasa dengan tiba lebih dulu di Jeddah, Arab Saudi pada Selasa malam, mendahului sebagian besar rombongan pemainnya. Tujuan utama kedatangan awal Kluivert terkuak segera setelah ia memamerkan foto di King Abdullah Sport City Stadium, venue pertandingan Timnas Indonesia. Pelatih asal Belanda ini hadir langsung untuk menyaksikan laga Liga Champions Elite AFC antara tim lokal Al Ittihad melawan Al Ahli Dubai FC. Aksi ini jelas merupakan upaya mata-mata untuk memantau performa dan formasi pemain-pemain inti Timnas Arab Saudi yang bermain di klub tersebut. Diketahui, dari 27 nama yang dipanggil pelatih Arab Saudi, Hervé Renard, untuk babak kualifikasi ini, setidaknya ada 3 pemain kunci dari Al Ittihad, yaitu Saad Al-Moussa, Abdurrahman Al-Obaud, dan Saleh Al-Sehri. Namun, upaya Kluivert untuk mengamati para pemain inti Arab Saudi secara mendalam justru berakhir sia-sia. Pada pertandingan yang disaksikan langsung oleh Kluivert tersebut, pelatih Al Ittihad memilih untuk tidak menurunkan sebagian besar pemain bintangnya yang dipanggil tim nasional. Dari 3 nama kunci tersebut, hanya Saleh Al-Sehri yang dimainkan, dan itu pun hanya sebagai pemain pengganti dalam 4 menit terakhir pertandingan. 2 pemain kunci lainnya tidak tampil sama sekali. Meski demikian, kedatangan Kluivert lebih awal juga memberinya keuntungan lain, yaitu kesempatan untuk meninjau secara langsung kondisi Stadion King Abdullah Sport City dan atmosfer pertandingan di Jeddah.
lokasi yang akan menjadi medan pertempuran skuad Garuda melawan Arab Saudi pada Kamis 9 Oktober 2025 dan Irak pada 12 Oktober 2025. Totalitas yang ditunjukkan Kluivert dengan terbang langsung ke Arab Saudi jauh sebelum tim berkumpul menunjukkan betapa seriusnya ia dalam mempersiapkan timnas Indonesia untuk bersaing di level tertinggi Asia, meskipun upaya pemantauan permain kuncinya tidak berjalan sesuai rencana. Waspadai faktor X non-teknis, PSSI tolak akomodasi tuan rumah dan pilih sewa sendiri hotel mewah untuk timnas Indonesia di Jeddah. PSSI mengambil langkah tegas dan antisipatif demi menjaga fokus serta kenyamanan timnas Indonesia yang akan berlaga di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Jeddah, Arab Saudi. Sebagai tuan rumah tunggal grup B, Federasi Sepak Bola Arab Saudi telah menyiapkan akomodasi bagi tim peserta, namun PSSI secara resmi menolak rekomendasi hotel tersebut. Keputusan ini diambil bukan tanpa alasan. Ketua Umum PSSI Erick Thohir dan manajer Timnas Indonesia Sumarji menjelaskan bahwa langkah ini merupakan bagian dari upaya mengantisipasi faktor X non-teknis yang berpotensi mengganggu persiapan dan konsentrasi pemain. PSSI belajar dari pengalaman buruk yang pernah dialami Timnas Indonesia dan Timnas U23 di beberapa turnamen sebelumnya yang diselenggarakan di Timur Tengah, di mana seringkali terjadi kendala non-teknis seperti keterlambatan transportasi hingga kurangnya keamanan. Kami coba membuat tim advance sudah kami kirim kemarin. Hotelnya pun kami memilih hotel yang tidak disiapkan oleh panitia, tegas Erick Thohir sebagaimana dikutip dari berbagai sumber. Ini bagian-bagian kita menjaga X Factor supaya tim kita bisa lebih fokus di sana. Faktanya, tim advance yang dikirim PSSI telah bekerja cepat. Manajer Timnas, Sumarji, mengonfirmasi bahwa setelah melakukan pengecekan mendalam, PSSI memutuskan untuk memilih dan menyewa hotel secara mandiri. Pilihan PSSI jatuh kepada Hotel Hyatt Regency di Jeddah yang dinilai menawarkan fasilitas dan tingkat kenyamanan serta keamanan yang lebih baik bagi skuad Garuda. Keputusan untuk membayar dan menyewa hotel sendiri ini adalah manifestasi dari komitmen PSSI untuk menjamin bahwa tidak ada celah sedikit pun yang dapat dimanfaatkan pihak luar untuk mengganggu konsentrasi tim asuhan Patrick Kluivert. Selain masalah hotel, PSSI juga diketahui mengambil langkah antisipasi lain, seperti mengajukan protes terkait jadwal pertandingan malam hari yang akhirnya diubah dan menyuarakan permintaan untuk menunjuk wasit yang benar-benar netral dari luar kawasan Timur Tengah, meskipun wasit yang ditunjuk AFC pada akhirnya berasal dari Kuwait. Laga perdana timnas Indonesia di grup B putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 adalah menghadapi tuan rumah Arab Saudi pada 9 Oktober 2025, dilanjutkan melawan Irak pada 12 Oktober 2025. Dengan segala langkah antisipasi yang diambil, PSSI berharap para pemain dapat sepenuhnya berkonsentrasi pada taktik di lapangan demi mengejar target sejarah lolos ke Piala Dunia 2026. Resmi profesional di klub saudara Manchester City, Matthew Baker berpeluang besar menuju Eropa berkat City Football Group. Kabar membanggakan datang dari salah satu talenta muda timnas Indonesia U17, Matthew Baker. Bek kiri berusia 16 tahun ini baru saja menorehkan tonggak penting dalam kariernya dengan menandatangani kontrak profesional pertamanya bersama klub Australia, Melbourne City FC. Kontrak berdurasi 3 tahun dengan opsi perpanjangan 2 tahun, ini diumumkan secara resmi oleh klub pada Selasa. Penandatangani kontrak ini menjadi bukti nyata keseriusan Melbourne City dalam mengembangkan Baker yang telah menapaki seluruh jenjang akademis di klub tersebut, mulai dari City Football Schools hingga debut di tim senior dalam ajang Australia Cup pada Juli 2025. Lalu bagaimana kaitannya dengan Manchester City? Melbourne City FC bukanlah klub biasa. Mereka adalah bagian dari jaringan Global City Football Group, sebuah konglomerat sepak bola yang juga menaungi raksasa Liga Inggris, Manchester City. Jaringan CFG dikenal memiliki sistem pengembangan pemain yang terintegrasi, di mana talenta-talenta menjanjikan dari klub saudara di seluruh dunia seringkali dipertimbangkan untuk promosi ke klub yang lebih besar, termasuk di Eropa. Bahkan, Matthew Baker sendiri diketahui memiliki koneksi kuat dengan Eropa. Pemain berdarah Batak ini sebelumnya pernah mencicipi pengalaman pelatihan di beberapa klub Eropa, termasuk pernah menjalani waktu di Manchester City, Chelsea, Manchester United, dan Villarreal. Meskipun saat ini fokus utama Baker adalah membuktikan kualitasnya di tim utama Melbourne City, kontrak profesional ini secara otomatis membuka pintu kesempatan yang sangat besar untuknya.
Jika Baker terus menunjukkan perkembangan pesat dan performa impresif di Liga Australia, besar kemungkinan namanya akan masuk dalam radar pemantauan CFG untuk dipindahkan ke klub Eropa di bawah naungan grup tersebut, bahkan bisa menuju Manchester City di masa depan. Oleh karena itu, kontrak profesional ini bukan hanya prestasi untuk Baker pribadi dan timnas Indonesia, tetapi juga sebuah sinyal kuat mengenai potensi transfer ke panggung sepak bola Eropa berkat City Football Group.